Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini banyak yang nanya ke saya. Katanya 2 minggu lalu, 3 bulan lalu, toko saya yang lama atau toko yang udah lama asalnya rame kok sekarang sepi. Solusinya apa ya? Itu banyak banget yang nanya kayak gitu. Mungkin baru baru mau serius bisnis sekarang. Saya nggak tahu, cuman banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Dan banyak banget yang nanya. Nah, di sini saya mau coba sharing akan hal itu. Nah, sebenarnya saya bisa tanya balik. Dulu kan Anda rame, kenapa kenapa bisa rame? Ya tinggal diulangi aja, tinggal tinggal ikuti aja apa yang Anda lakukan waktu toko Anda rame. Nah, cuman banyak orang yang nggak bisa jawab karena memang nggak semudah itu teman-teman, nggak semudah itu. Saya punya dua brand, namanya satu Baju Yuli dan saya bikin brand baru namanya Deep Hood dan saya pengen mengulangi kesuksesan saya di Bajuli ke Deep Hood ini nggak gampang, serius nggak gampang. Makanya saya sampai bikin vlog eh setiap Rabu malam jam 19.30 di channel YouTube ini yang mendokumentasikan perjalanan si brand Deep Hood ini. Jadi saya membuktikan teori apa yang saya omongin di YouTube ini dan ternyata memang susah sekali. Memang nggak gampang untuk toko baru itu. Lalu, kenapa bisa Anda rame kala itu atau teman-teman rame kala itu? Apakah itu luck atau hoki? Ya, bisa jadi. Nggak apa-apa, memang kita itu pebisnis itu memang mencari hoki ke hoki. Bahkan ada saya baca buku katanya it is hard work to get luck katanya. To get keberuntungan itu memang butuh kerja keras, nggak bisa kita diem tahu-tahu beruntung ya enggak. Jadi intinya adalah teman-teman harus mencatat. Jadi dulu ketika rame itu kenapa harus tahu alasannya? Oh karena produk ini, oh karena produk itu, oh karena ini, karena itu harus tahu sehingga harapannya ke depannya bisa diulangi kesuksesan tersebut. Nah itu juga salah saya. Ketika saya ngebangun brand Baju Yuli, yang alhamdulillah sekarang sudah Shopee Mall, sudah ya lumayan banget lah, sudah stabil. Saya tidak tahu kenapa alasan waktu itu saya bisa mencuat seperti itu dan ketika mau mengulanginya itu susah banget, susahnya luar biasa. Oke, solusinya apa? Jadi nggak ada solusi yang gampang ya teman-teman. Jadi yang buat yang nanya, kedepannya kalau ada yang nanya lagi saya akan kasih video ini. Jadi nggak ada solusi yang gampang, nggak ada dalam satu kalimat, nggak ada dalam satu paragraf. Itu harus dianalisis detail kenapa bisa turun dan gimana cara naikinnya lagi. Dan itu nggak gampang. Nyari solusinya aja susah, eksekusinya juga susah. Nah, makanya penting sekali teman-teman setidaknya cari penyakitnya, yaitu catat minimal mingguan. Saran saya minimal mingguan. Kalau bulanan menurut saya terlalu lama, kalau harian terlalu cepat. Ya pas lah menurut saya, pas itu mingguan dicatat. Minimal itu soal pengunjung sama conversion rate. Minimal dua itu karena alasan produk nggak laku itu cuma dua sebetulnya. Nggak ada orang yang lihat alias nggak ada pengunjung, atau nggak orang lihat tapi nggak mau beli alias conversion rate-nya rendah sekali. Jadi orang sudah lihat tapi nggak jadi beli. Makanya harus dicatat minimal pengunjung sama conversion rate. Nah buat yang pemula, apa itu conversion rate? Conversion rate itu penjualan dibagi dengan pengunjung. Pengunjung. Ya, nah kalau misalkan conversion rate-nya itu 1%, itu artinya adalah dari 100 kunjungan Anda closing satu orderan. Jika 2% dari 100 kunjungan Anda closing 2 orderan. Itu datanya lengkap sekali, entah di Shopee, entah di Tokopedia. Tokopedia saya lupa, kalau di Lazada juga ada. Itu bisa dicek. Makanya teman-teman harus cek pengunjung sama conversion rate ini minimal. Dan kalau saya di vlog Deep Hood itu, saya bikin yang cukup detail. Tiap minggu itu ada kolom-kolomnya, ada pengunjungnya, pesanannya berapa, basket size-nya berapa, sehingga dianalisis ini yang turunnya di mana dan bisa dianalisis kenapa. Pertama kita cari dulu penyakitnya. Nah setelah ketahuan penyakitnya, oh ternyata kunjungan turun, oh ternyata conversion rate turun, oh ternyata klik iklan turun, baru cari obatnya. Nah cari obatnya aja saya bilang tadi solusi ya, obat itu solusi. Cari solusinya aja susah, apalagi eksekusinya. Tapi setidaknya kalau sudah tahu penyakitnya, itu setengah masalah sudah selesai. Oke, saya harap mudah-mudahan paham ini mindsetnya. Jadi nggak ada solusi gampang. Meskipun bilang dulu saya rame, sekarang kok sepi, apa yang salah? Nggak semudah itu. Karena kan kalau misalkan gampang ya Anda tinggal ulangi aja apa yang Anda lakukan. Nyatanya kan nggak gampang. Lalu untuk pemula sih ada solusi yang sebenarnya ini sayang banget kalau teman-teman nggak lakukan, yaitu tawarin ke temen. Jadi japri langsung, jangan update status WhatsApp, jangan update story doang, jangan update feed doang, japri aja tanyain. Misalkan namanya bro gitu, bro
apa kabar bro, nih gua mau nawarin produk ABC, langsung aja kayak gitu. Jangan ngontak teman kalau mau minjem uang doang. Itu nggak ada salahnya. Takut ditolak itu udah biasa banget ditolak. Gengsi, oh jangan bisnis kalau gengsi. Saya punya pengalaman, jadi ada teman saya selalu ngontak hampir hampir setiap Ramadan lah dia ngontak dia untuk ikutan ikutan sodako atau infak di yayasannya dia. Hampir tiap tahun dia ngontak, dan dia ngontaknya secara japri, bukan broadcast, bukan format. Nanyain Gan apa kabar gini-gini. Saya ada ini dan seterusnya. Awalnya saya tolak lama kelamaan di mungkin akhirnya saya sambut juga gitu penawaran dia, saya infak juga ke yayasan yang dia ikuti. Ya itu wajar sekali teman-teman. Jadi memang kita harus mengandalkan teman, harus mengandalkan lingkaran inner circle kita. Jadi bukan hanya teman, tapi bisa juga kerabat, bisa juga keluarga dan seterusnya. Ini wajar banget, dan sekali lagi kalau ditolak itu biasa, kalau gengsi ya nggak usah bisnis. Kalau masih gengsi mau bisnis susah, dijamin susah. Jadi jangan gengsi. Nanti lama-kelamaan teman-teman juga tahu. Syukur-syukur kalau teman Anda itu atau kerabat Anda ada repeat order. Wow, berarti produk Anda sudah oke. Tapi kalau sekali order doang karena kasihan ya nggak apa-apa, setidaknya dapat duit. Bagus lagi kalau diarahkannya ke Shopee atau ke Lazada atau ke Tokopedia sehingga dapetin bintang. Jadi bukan hanya duit yang didapat, tapi dapat ulasan sehingga algoritma suka dan seterusnya dan seterusnya. Ingat ya, ditolak itu biasa, kalau gengsi nggak usah bisnis. Sekian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Ingat, kalau mau berkembang, tokonya rame atau apa, kita bisa berkembang bersama. Diikuti vlog Deephood setiap Rabu malam jam 19.30 insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.